dengan hasil pengungkapan di lapangan perdagangan telur invertil. Telur ini dari peraturan Menteri Pertanian Permentan tahun 2017 dinyatakan dilarang untuk diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Kenapa? Karena telur invertil ini adalah telur yang seharusnya disiapkan untuk ditetaskan sebagai bagian dari proses breeding, pengadaan ternak ayam, yang proses awalnya dari sejak pembuatan telurnya itu sudah sangat rentan dengan zat kimia. Dia hanya bisa bertahan maksimal 7 hari. Itulah kenapa dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa memiliki potensi berbahaya terhadap kesehatan masyarakat, karena proses pendistribusian dari produsen sampai ke end user itu butuh waktu berhari-hari, kemudian dilarang untuk diperdagangkan kaitan dengan masalah dikonsumsi oleh masyarakat. Dari kamuflase yang kita dapati di lapangan, legalitas yang dimiliki dalam proses perdagangan dari produsen kepada penerima barang ini, itu dia dikemas dengan cara keterangannya digunakan untuk pakan ternak gitu. Tapi fakta di lapangan rekan-rekan, ini yang bisa kita tunjukkan. Coba Pak Samsul pegang, Pak ini pegang. Nah, telur-telur ini rekan-rekan posisinya disatukan dalam drum-drum, dan di drum itu posisinya dipilah kembali, yang posisi belum pecah, kemudian dicarikan tray seperti ini dan dipasarkan di pasar tradisional terutama. Sebagian yang sudah pecah itu kemudian disaring oleh mereka, yang tadinya bercampur dengan cangkang, itu kemudian dijadikan satu dan dikemas dalam bentuk 5 kiloan dan dijual secara curah. Dari sini jelas kita bisa melihat adanya proses yang tidak memenuhi standar pangan untuk layak dikonsumsi. Dari aturan dasar bahwa ini adalah masuk kategori telur invertil, kemudian dilarang untuk diperdagangkan, dan faktanya di situ proses penyaringan itu bercampur dengan cangkang yang di situ ya ada kotoran yang macam-macam jadi satu. Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa telur invertil ini memiliki potensi besar, itu mengandung salmonella dan virus bakteri E. coli. Bakteri salmonella dan bakteri E. coli ini kalau dia kemudian dikonsumsi oleh manusia, itu memiliki potensi terkena penyakit pencernaan. Jadi bisa radang usus, kemudian bisa infeksi ginjal dan seterusnya. Apalagi kalau kemudian dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, bertahun-tahun. Nah, lebih bahaya lagi ketika telur-telur ini nanti dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui. Itu dari literasi nanti rekan-rekan bisa lihat, bisa komunikasi dengan ahlinya. Kita juga sudah sedang intens komunikasi dengan ahli bahwa ini berbahaya karena bisa menimbulkan keguguran maupun cacat terhadap janin. Saya berharap apa yang kita lakukan hari ini menjadi warning kepada masyarakat, wabil khusus di wilayah Pasuruan dan sekitarnya, karena pendistribusian telur ini ada di beberapa kabupaten di wilayah Jawa Timur. Masih kita coba kembangkan rekan-rekan, tapi ini sebagai warning awal. Saya minta masyarakat kemudian aware karena ini mau lebaran. Tolong hati-hati dalam memilih telur, jangan hanya dengan pertimbangan bahwa harganya lebih murah kemudian mereka membeli telur ini, tapi perhatikan ciri-ciri telur yang sehat, warnanya bagaimana, kemudian terjadi retakan atau tidak, baunya seperti apa. Tolong ini diperhatikan karena ada
tanda-tanda cara memilih telur yang sehat. Pelaku kami tetapkan sebagai tersangka ini 2 orang, yaitu saudara S dan saudara I. Saudara S dan saudara I dari hasil gelar yang kita lakukan tercukupi 2 alat bukti yang sah, bahkan 3 alat bukti yang kita dapatkan di lapangan sebagai pelaku perdagangan telur infertil terkait dengan perusahaan penghasil. Ini kita masih diskusikan dengan ahli pidana terkait dengan perbuatan kesengajaannya, perbuatan melawan hukumnya, karena yang bersangkutan dalam hasil penyidikan kami patut diduga memiliki pengetahuan yang cukup bahwa ini diperdagangkan bukan untuk pakan ternak tapi dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga nanti masih akan kita kembangkan. Dari 2 tersangka yang sudah kita naikkan status sebagai tersangka, saudara S dan saudara I, ini kita sita 1.150 butir telur yang bentuknya seperti ini. Dia masuk kategori telur infertil, tapi diperdagangkan seolah-olah ini adalah telur biasa. Padahal ini kalau sudah lebih dari 7 hari pasti busuk, dipastikan busuk, karena dia di dalamnya terpapar virus E. coli dan bakteri E. coli dan bakteri Salmonella. Kemudian kita juga sita, di situ ada freezer dan ada yang kita tutup itu bau sekali rekan-rekan. Di sana ada kita sita 25 bungkus cairan telur ayam yang sudah disaring, yang kita duga juga itu adalah telur infertil. Kita sudah ambil sampling secara random untuk di lab, dan di sana hasilnya betul-betul mengandung bakteri E. coli dan bakteri Salmonella dalam jumlah yang melebihi baku mutu, dan ini berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia. Dan faktanya kita lihat di pasar itu diperjualbelikan. Kemudian kita sita juga 5 drum telur infertil yang ada di mobil pickup. Jadi yang di freezer ini adalah yang dalam bentuk kemasan 5 kiloan. Terus kemudian yang di atas sana itu yang dia posisinya 5 drum infertil dalam bentuk cair yang nantinya dikemasi dalam 5 kiloan. Kemudian kita juga sita 2 drum kosong, 1 buah freezer, kemudian timba, kemudian mop, ya ini timbanya yang biasanya dibuat untuk nyaring yang bersangkutan dari telur. Kemudian saringan warna hitam ini juga untuk mengangkat cangkang telurnya. Jadi telur ditaruh situ, diangkat dulu cangkangnya, setelah ini disaring lagi pakai ini. Kemudian mobil yang digunakan untuk mengangkut, dan 2 buah handphone yang digunakan untuk percakapan, yang membuktikan bahwa betul-betul sudah terjadi proses perdagangan jual beli telur infertil. Pasal yang kami sangkakan dari Polres Pasuruan hasil dari diskusi dan gelar, termasuk juga konsultasi dengan ahli pidana dan ahli terkait, kita pasang pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 899 tentang perlindungan konsumen, kemudian pasal 110 atau pasal 106 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 sebagaimana dirubah di Undang-Undang nomor 46 Undang-Undang pasal 46 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Omnibus Law. Kemudian Permentan tahun 2017, kemudian pasal 140 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, junto pasal 64 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi rekan-rekan paham bahwa ada hampir lebih dari 60 undang-undang sudah dirangkum dalam satu undang-undang yang dinamakan Undang-Undang Omnibus Law. Kemudian kita juntukan dengan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan tentang pangan. Ancaman pidana 5 tahun penjara dan 4 tahun penjara. Ya, nanti mungkin pasalnya pasal kumulatif dalam proses pemberkasannya. Itu rekan-rekan yang ingin saya sampaikan. Warningnya ada 2. Yang pertama, saya berharap pengusaha yang akan melakukan perdagangan terhadap telur infertil tolong berpikir kembali, karena ini betul-betul perbuatan yang sudah dinyatakan sebagai perbuatan dilarang dan memiliki sanksi pidana. Kemudian untuk masyarakat, saya mengimbau untuk lebih berhati-hati
dalam memilih telur yang akan dikonsumsi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Demikian rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Informasinya 10 bulan. Untungnya berapa? Ya, 1,5 juta, 1,800.000 Per apa? Per kali ngambil? per hari atau per kali ngambil? Diproses Satu kali ngambil. dalam 1 hari. Iya. Berapa ton? Gimana? Berapa ton sehari ngambilnya? Gak sampai 1,5 juta, 2 kintal. Sekitar 1,5 sampai 2 kintal per hari. Itu apa itu? Enggak apa? Untuk roti lah. Untuk pabrik roti. Apalagi? Udah. Itu sebagai roti rumahan atau gimana? Rumahan lah. Di mana aja? Di mana aja? Di Malang aja lah. Di mana? Ya, di wilayah Malang Raya. Dari berapa Raya. Itu enggak itu pasar ya? Iya. Wilayah Pasuruan. Pasuruan. Oh, Malang aja. Enggak, telurnya. Oh, Pasuruan aja. Bapak, berapa lama sudah kegiatan? 10 tahun tuh, Pak. Tahun atau 10 bulan? 10 bulan. Satu hari itu berapa banyak yang Bapak bisa ambil dan bisa dipasarkan ke lapangan? Iya, uangnya apa? Bukan berapa kintal satu hari? Gak banyak, Pak. Gak banyak 2 kintal gitu. Jadi saudara S dan saudara I itu sama-sama sekitar menurut pengakuan. Jadi pengakuan itu adalah alternatif kelima dari 5 alat bukti yang sah yang bisa kita dapat. Makanya tidak terlalu penting rekan-rekan itu karena kita akan mengkonstruksikan dari 4 alat bukti yang lain yang bukan pengakuan. Ya. Hubungannya, hubungan ini hubungan bisnis saja atau Hubungan bisnis ini beda orang, sama-sama kegiatannya sama ini. Domisili di mana? Asal mana ada? Ada di Pasuruan. Ya, ada di alamat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Intinya saya nyampaikan rekan-rekan tolong sampaikan kepada masyarakat. Saya menghimbau cerdas dalam memilih bahan baku untuk dikonsumsi menjelang Idul Fitri. Kemudian pedagangnya juga saya minta jangan hanya berpikir kaitan dengan keuntungan dalam jumlah besar, tapi kemudian salah karena ada larangan-larangan pemerintah terkait dengan perdagangan telur infertil, termasuk juga beberapa perdagangan dari kebutuhan pokok masyarakat yang lain. Saya menghimbau tolong jangan hanya berpikir profit, tapi keamanan dan keselamatan masyarakat. Saya mau sampaikan rekan-rekan bahwa hasil literasi dan diskusi saya dengan tim medis kesehatan ini bisa menjadi salah satu penyebab cepat lelahnya orang yang mengkonsumsi telur infertil. Jadi bisa menyebabkan penyakit tipes. Kemudian kalau dalam jangka panjang dikonsumsi itu bisa menyebabkan sakit infeksi paru-paru, infeksi ginjal, kemudian terus masuk juga permasalahan di jantung. Saya berharap ini benar-benar menjadi atensi kita bersama di masa pandemi yang kemudian masalah virusnya juga berhubungan dengan hal ini. Perusahaan yang menyediakan ini